Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Di Mahkamah Internasional, Ibu tuh lantang banget yang saya tuh sampai takut Ibu kenapa-napa. Gimana Ibu cara menyeimbangkan antara perasaan dan logika, apalagi harus mengambil keputusan penting di waktu yang singkat? Kepalaku tuh nggak pernah hilang satu foto. Ada dua pimpinan Taliban, ada perwakilan Jerman, Amerika, dan ada dari Indonesia, the biggest Muslim country in the world, and it's a woman. Saya adalah anak dari keluarga yang sangat biasa. Kami itu pernah diusir dari kontrakan. Lobby politik atau diplomasi terberat yang bikin Ibu paling stres? Salah satunya adalah masalah evakuasi warga negara. Karena terlalu banyak resikonya, tapi alhamdulillah saya selamat sampai sekarang. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semangat sehat selalu. Kali ini Q&A hadir menemani Anda malam ini bersama saya Yohana Margareta. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kali ini Q&A juga menghadirkan sosok yang memiliki dedikasi yang luar biasa di bidang yang ia tekuni. Sukses berkarir sebagai diplomat, 10 tahun menjadi Menteri Luar Negeri, dan kini dipercaya menjadi utusan Sekjen PBB untuk urusan air. Dan tak hanya itu saja, sukses dalam berkarir, sosok perempuan lulusan hubungan internasional Universitas Gadjah Mada ini juga handal dalam memainkan peran menjadi seorang perempuan tangguh Indonesia. Mulai dari seorang istri, mendidik anak, hingga bermain dengan cucu-cucu yang ia cintai. Nah, siapakah sosok ini? Inilah Q&A perempuan berperan bukan baperan bersama Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno, terima kasih, selamat malam. Semuanya ngefans ya sama Ibu ya? Ini wanita-wanita hebat. Wanita hebat. Anak-anak muda Indonesia yang hebat. Begitu ya Bu ya? Nah, tapi sebelum ke Ibu, kesan ketika dihubungin mau ketemu dan jadi narasumber panelis untuk Bu Retno, Ciki apa yang terpikir? Aku langsung geser kerjaanku. Oh, serius ya? Kalau kau enggak? Sama, aku geser meeting. Tapi ya, pertama kali, setiap kali ya sekarang ini kalau mendengar nama Retno Marsudi, di kepalaku tuh nggak pernah hilang satu foto. Ada dua pimpinan Taliban, ada perwakilan Jerman, Amerika, dan ada dari Indonesia, the biggest Muslim country in the world, and it's a woman. Banget. Sangat bangga Ibu, benar-benar bangga banget. Kalau Shirley Senang, bangga, dan minta boleh nggak ya digeser jadwal Shirley gitu, kalau bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya berarti boleh jadi ada waktu yang lebih baik. Tapi alhamdulillah pagi ini bisa ketemu sama Ibu. Terima kasih banyak loh semuanya, effortnya gitu. Karena mereka ini anak-anak muda, perempuan Indonesia, tapi sibuknya luar biasa. So terima kasih banyak. Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, ada syaratnya biasa di Q&A untuk menjawab pertanyaan cepat kami nih. Pilihan ya Bu, pilih cepat ya. Yang pertama, cucu atau suami? Ya. Cucu atau suami? Cucu. Pita atau bando Bu? Bando. Kok sekarang jarang pakai bando Bu? Masih sering. Oh, masih sering ya? Terutama kalau traveling. Kenapa Ibu suka memakai bando Bu? Rambutnya rapi. Karena biasanya kalau di luar angin, kalau dia di bando dia stay. Selain Menteri Luar Negeri perempuan pertama, Menteri Luar Negeri pertama yang pakai bando itu Bu Retno ya. Terus meeting atau naik gunung? Naik gunung kali ya, tapi kan nggak bisa terus-terusan. Oh, nggak bisa terus-terusan. Dan sekarang karena udah tua sudah semakin jarang. Gunung terakhir yang pernah didaki apa? Gunung saya selalu Merapi. Karena Gunung Merapi karena dulu sebenarnya ceritanya balik lagi ke kuliah, setiap weekend saya selalu naik gunung, tidak harus sampai puncak, kadang-kadang cuman sampai di pos, terus kita kumpul sama pendaki-pendaki, hanya kayak refresh lah, karena kalau zaman kuliah kan mau tamasya kan nggak punya duit, jadi yang paling enak, nikmat naik gunung. Nggak kelihatan loh, nggak kelihatan. Kenapa sih? Karena Sally juga suka naik gunung, jadi Sally agak amazed ketika Ibu menceritakan tentang naik gunung, pramuka. Bagian mana dari proses sampai summit itu yang paling Ibu nikmati dari naik gunung?
Jadi kan kalau orang bilang ngapain sih naik gunung, capek banget gitu kan. Perempuan juga gitu. Perempuan capek banget. Tapi nilainya adalah pada saat kita capek, udah kan berhenti dulu. Terus kita duduk, terus kita menikmati alam gitu kan. Oh indah ya, indah banget gitu. Oke ayo naik lagi dan sebagainya. Dan naik gunung itu kalau buat aku selalu mengingatkan kita bahwa setelah kamu ada di puncak, kamu harus turun. Setelah kamu sampai puncak, itu harus turun. Nggak ada puncak yang terus-terus puncak. Nggak Itu ada. dengan kehidupan kita relate banget. Ya, Relate banget. Dan biasanya turunnya, kemudian kita kumpul dengan orang-orang setempat, kita ngobrol sebagai manusia biasa. Nah, dari filosofi itu relevansi dengan Bu Retno yang sekarang tuh gimana, Bu? Kan Ibu kemarin tuh benar-benar menjadi menlu yang berprestasi, berada di puncak karir. Itu gimana? Kangen nggak Bu dengan masa itu? Kangen banget, tapi saya nggak hilang kok. Saya tuh pengagum Ibu, jadi maaf saya jadi Ini sedikit keluarga Kemlu loh. Eyangnya dulu dubes. Iya, kakek saya Dato, saya panggilnya terakhir dubes di Pakistan, terus ngajar di ADLM. Iya betul. Masya Allah. Dan saya jujur udah terpapar dari saya kecil ya tentang dunia-dunia Kemlu. Saya kagum dengan sosok Ibu Retno, seorang perempuan bisa menjadi Menlu 10 tahun di dunia yang menurut saya tuh male dominated Ya, gitu. dunia Itu laki-laki. gimana sih Bu? Tapi saya tuh melihat sepertinya tuh merit system. Ibu kan by karir ya, seperti kakek saya juga duta besar yang dari karir gitu. Saya tahu proses kakek saya seperti apa dan Masya Allah saya juga mengikuti sosok Ibu Retno. Saya tuh ngebayangin ya Bu, andaikan merit system ini benar-benar diaplikasikan secara real di sistem demokrasi di Indonesia, itu tuh akan membuat sosok-sosok seperti Bu Retno, perempuan, pemimpin yang Masya Allah sangat berkesan, bisa gitu menjadi pemimpin yang sangat berkesan di dunia pekerjaan yang male dominated. Jadi saya berharap merit system itu benar-benar bisa diaplikasikan sih di demokrasi zaman sekarang yang sebenarnya sekarang tuh udah banyak yang patronized gitu loh. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana Ibu kemudian awalnya bisa masuk di tengah gempuran persaingan dan sistem-sistem yang mungkin tidak banyak berpihak begitu pada orang-orang yang profesional merangkak dari bawah, Bu. Jadi Ciki benar banget. Jadi merit system itulah yang akhirnya membukakan pintu bagi semua orang, apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, apakah dia orang kaya, apakah dia orang tidak berpunya, semua memiliki kesempatan yang sama. Kalau tidak ada merit system di Kementerian Luar Negeri, sudah pasti saya tidak akan berada di titik ini. Karena apa? I was nobody. Saya adalah anak dari keluarga yang sangat biasa, sangat biasa, udahlah, biasa banget lah. Terus kemudian saya perempuan, saya dari daerah, saya masuk ke dunia profesi yang male dominated. Jadi udah catatannya tuh banyak banget. Jadi kalau tidak ada merit system di Kemlu, tidak ada pendobrak di Kementerian Luar Negeri, maka saya yakin saya tidak akan berada di titik ini. Oleh karena itu, sepanjang saya diberi tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri, merit system itu tidak kita terus perkuat. Karena kita berhutang kepada merit system itu. Dan sekali lagi, kalau dengan merit system, maka semua orang, semua anak, dia memiliki kesempatan yang sama. Regardless apakah mereka laki atau perempuan, dia anaknya orang berada atau anaknya orang biasa seperti saya ini. Kita masih bisa berharap di situasi yang sekarang, di era sekarang nggak Bu? Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Karena dengan demokrasi, dengan merit system, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik. Kalau tidak yang terbaik. Ibu kan dengan proses yang luar biasa tadi. Ibu memiliki sebuah perasaan tertentu nggak sih kalau melihat orang-orang atau mungkin siapapun yang mungkin masuk di suatu pekerjaan profesional misalnya dengan jalur-jalur ordal, itu menurut Ibu biasa, wajar, atau seperti apa Bu? Saya sekali lagi saya cuman balik ya. Kalau kesempatan sudah tidak sama, kasihan.
kasihan orang yang dari kelompok vulnerable, kasihan dari orang-orang seperti saya yang anaknya orang nggak punya. Kami mau kemana kalau kesempatan yang dibuka itu tidak sama gitu loh. Dan dengan merit system ini kita akan mendapatkan kandidat-kandidat atau orang-orang yang terbaik. Iya, karena kan kita berkompetisi dengan sehat ya. Tepuk tangan untuk sampai. Oke, lobby politik atau diplomasi terberat yang bikin Ibu paling stres? Salah satunya adalah masalah evakuasi warga negara. Tolong bilang sama pasukanmu yang ada di Kabul, yang saat ini berada di depan pintu gerbang bandara, bukalah pintu untuk WNI-ku. Pesawatku sudah ada di situ. Kembali di Q&A, masih bersama saya Yohana Margareta dan bintang tamu spesial Q&A malam ini Ibu Retno Marsudi. Teman-teman, ada beberapa fakta yang perlu saya ingatkan ya buat pemirsa dan buat kita semua. Retno Marsudi sukses memimpin Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020 dengan menyelenggarakan 50 kegiatan dalam format virtual dan pertemuan langsung, dan juga berhasil mengkoordinasikan evakuasi 133 WNI dari Ukraina. Ia juga menerima penghargaan dari UN Women sebagai agen perubahan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Retno Marsudi menerima berbagai penghargaan dari negara-negara sahabat termasuk Order of Merit dari Norwegia dan Star of Merit dari Palestina. Tepuk tangan buat Ibu Retno. Kasih. Ibu, kalau tadi di awal kan Ibu mengatakan Ibu berasal dari keluarga tidak punya. Dan saya juga dari daerah, Bu. Saya tidak pernah membayangkan di titik seperti ini juga. Tapi pada saat Ibu kecil di daerah merasa menjadi bagian dari keluarga yang tidak mampu, apakah Ibu pernah membayangkan berada di titik ini? Dan caranya gimana sih, Bu? Kok bisa menjadi diplomat, sukses, dan menlu bahkan? Ibu saya itu seorang perempuan yang fighter. Jadi dari awal ibu saya itu mengatakan kalau toh saya harus berhutang untuk pendidikan anak saya akan lakukan. Ibu bekerja sebagai apa, Ibu? Ibu saya jadi beliau bekerja ya. Jadi beliau pernah menjadi bendahara sebuah institusi pendidikan. Beliau juga catering. Jadi apapun, prinsipnya ibu saya mengatakan apapun yang dapat saya lakukan agar anak saya sekolah, saya akan lakukan. Dan beliau itu orang yang sangat menabungnya waktu itu sudah di emas loh. Kalau sekarang kan ngetren ya menabung di emas. Jadi kalau ibu saya punya uang lebih, karena saya anak nomor 1, jadi saya selalu ikut pergi ke Keranggan. Di Semarang itu ada Keranggan, itu tempat toko-toko emas. Ibu saya beli, disimpan. Terus pada saat anaknya harus bayar sekolah, misalnya dari SD ke SMP kan ada uang pangkal ya. Nah itu saya pergi lagi ikut ibu saya untuk menjual emasnya. Agar anaknya bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi begitu terus. Jadi intinya adalah pendidikan buat ibu saya adalah penting. Dan pendidikan itu yang akan membawa kita untuk bisa melompat. Dan saya tahu saya hanya punya satu senjata. Yaitu saya harus bekerja keras. Karena kalau saya tidak bekerja keras, saya pasti akan kalah dengan yang lain yang memiliki fasilitas lebih dari saya. Sekeras apa sih Ibu pengalaman yang pernah dilakukan yang mungkin membuat Ibu nggak pengen melakukannya lagi gitu? Saya kalau mikir ya, aduh kalau sekarang saya harus menjalani, kayaknya mungkin nggak bisa juga ya. Mahasiswa itu setiap Senin dan Kamis saya pasti puasa. Terus setiap malam saya pasti tahajud. Terus saya kuliah, pulang kuliah, sebentar di rumah belajar. Nanti jam 9 nonton Dunia Dalam Berita, hanya TVRI kan waktu itu. Terus abis nonton Dunia Dalam Berita, tidur, bangun jam 2, tahajud, belajar lagi sampai subuh, habis subuhan berangkat lagi kuliah. Bahkan kalau saya tidak naik gunung hari Sabtu, saya di perpustakaan. Saya betul-betul waktu itu saya harus bisa. Harus bisa. Saya harus bisa karena saya perempuan dan saya bukan siapa-siapa.
Oh wah, tepuk tangan Ibu Retno. Wah, Masya Allah. Syaratnya jadi menteri harus begitu. Ya. Sherry gimana Sherry? Karena Mbak Yo, ini pertemuan Sherly dengan Ibu Retno. Yang pertama Sherly ingat di kantor Ibu waktu itu. Dan belum banyak hal-hal yang sifatnya di balik layar yang terbuka. Kalau hari ini Sherly justru ngelihat ya Ibu Retno sebagai Ibu Retno. Karena banyak hal-hal yang akhirnya terbuka. Nah, pertanyaan Sherly adalah tadi Mbak Yo sudah bilang juga ternyata dari daerah. Sherly yakin ada banyak sekali yang menonton ini boleh jadi merasa relate dengan semua Ibu sampaikan tadi, bahwa berasal dari daerah, Sherly juga berasal dari daerah. Sherly Aceh yakin ya? Aceh. Dan dalam hal ini Sherly boleh meng-highlight sedikit Bu, juga lulus awalnya di UGM, kemudian pindah ke Paramadina mengambil jurusan hubungan internasional. Tapi kan Bu, untuk di hubungan internasional berada pada peak of career, Menteri Luar Negeri 2 periode, dan ketika menjabat juga berprestasi seperti yang tadi kita dengar, ini kan cuma best of the bestnya Bu. Ada nggak Bu trik khusus untuk generasi kami, selain bekerja keras, yang kira-kira bisa kami tiru Bu di zaman sekarang? Pekerjaan saya itu pressure-nya tinggi sekali. Pressure yang sangat tinggi. Ciki mungkin suka dengar dari eyangnya bagaimana pressure itu setiap hari ada, dan kebetulan pada saat 10 tahun kemarin itu bisa dikatakan bahwa kayaknya kita hidup dari satu krisis ke krisis lain. Ada COVID-19, ada perang di Ukraina, ada perang di Gaza. Belum lagi kita harus mengevakuasi, tadi disebutkan evakuasi WNI kita dari Ukraina, evakuasi WNI kita dari Afghanistan. Jadi dari wilayah-wilayah konflik yang semuanya itu harus dihitung dengan matang per detik, per menit, pergerakannya seperti apa. Dan pada saat evakuasi teman-teman, misalnya kayak di Afghanistan ya, itu semua pergerakan yang ada di lapangan di Kabul sampai titik WNI kita masuk ke pesawat dan mereka sudah keluar dari wilayah konflik itu, saya tidak pernah tidur. Lobby politik atau diplomasi terberat yang bikin Ibu paling stres? Salah atau satunya tertekan adalah apa, Bu? masalah evakuasi warga negara. Yang untuk Afghanistan, WNI kita sudah sampai di bandara, pesawat sudah mendarat dan hanya dikasih waktu 30 menit. Harus habis itu keluar. Pintu bandara tidak bisa dibuka. Itu mereka bilang, Ibu kami sudah di bandara, kami nggak bisa masuk. Saya tanya waktu itu yang jaga adalah teman-teman dari NATO kan. Saya bilang yang ada di depan pintu gerbang itu pasukan dari negara mana. Disebut, Bu ini pasukannya dari negara ini. Oke, saya kontak sama Menteri Luar Negerinya. Jadi saya teks dia, saya bilang urgent, I need to talk. Dia balas gini, Retno, saya lagi meeting sama presiden saya. Saya bilang, please keluar sebentar. I need to talk. It's very urgent. Akhirnya dia keluar dari ruang pertemuan itu. Dan saya bilang, tolong bilang sama pasukanmu yang ada di Kabul, yang saat ini berada di depan pintu gerbang bandara, bukalah pintu untuk WNI-ku. Pesawatku sudah ada di situ. Karena berteman ya, makanya salah satu moral story-nya adalah bertemanlah dengan baik. Karena at the end, pada saat kita sulit, teman itulah yang akan membantu kita. Andai kata saya tidak punya hubungan baik dengan dia, gak mungkin itu dibuka. Pertanyaannya, bagaimana resep kita bisa berteman dan menjaga hubungan yang baik, Bu? Berteman jangan basa-basi. Karena ada kan yang berteman pada saat kita butuh, terus udah berteman kelihatannya baik gitu, habis itu blep, nggak ada. Atau kita berteman pada saat dia menjabat. Kalau dia udah nggak menjabat, di WA nggak ngebales. Kalau buat aku berteman itu investasi yang harus dirawat terus. Pada saat dia susah, pada saat dia senang, terutama pada saat dia susah. Ini menarik Mbak. Sherly masuk sedikit Bu. Biasanya kan perempuan ini lebih dominannya perasaan ya Bu ya. Sedangkan wilayah Ibu ini adalah wilayah yang harus pakai logika. Bahkan keputusan penting yang impact-nya untuk dalam dan luar negeri, hubungan diplomasi dengan pihak luar. Gimana Ibu cara menyeimbangkan antara perasaan dan logika? Apalagi harus mengambil keputusan penting di waktu yang singkat Bu. Jadi yang paling sulit itu adalah mengambil keputusan
dalam waktu cepat dalam kondisi krisis. Maka disitulah saya tidak boleh memutuskannya sendiri. Keputusan ada di tangan saya, for sure. Setelah kita konsultasi dengan presiden. Tetapi tim itu harus memberikan masukan. Jadi itu biasanya prosesnya begitu. Kita debat, oke ya. Jadi kesimpulan dari debat ini kita akan mengambil keputusan 1, 2, 3. Agree semuanya dijalankan. Kita tahu kita punya kelebihan di bidang perasaan. Tetapi kadang-kadang kita di sana sini kita harus tekan dikit dan kita utamakan logika kita. Makanya disitulah tim-tim ini yang membantu kita untuk mengolah logika sehingga kita mendapat keputusan yang sangat baik. Coba yang saya ingin tanyakan kan pekerjaan Ibu membawa Ibu mengenal begitu banyak world leaders. Banyak sekali perempuan-perempuan yang juga orang-orang hebat gitu. Ada nggak sih tokoh yang menurut Ibu paling berkesan? Enggak sih ya, dalam artian yang sangat spesial. Karena saya berteman dengan mereka semuanya. Jadi gini, kita boleh berbeda. Saya itu punya satu teman Menteri Luar Negeri, ada 2 contoh, satu Menteri Luar Negeri perempuan, satu Menteri Luar Negeri laki-laki. Yang perempuan kita itu pernah kalau orang Jawa bilang padu, berantem ya, berantem via telepon. Karena kepentingan kita memang tidak bisa disatukan. Jadi sampai gitu kan, nggak apa-apa. Tapi karena landasan pertemanan kita tebal, sehingga apa yang kita argue itu kita masing-masing tahu. Kamu memperjuangkan kepentingan negaramu, saya juga mempertimbangkan kepentingan negara saya. Dan sampai sekarang saya bersahabat dekat dengan dia. Siapa sih Bu? Yang laki-laki juga begitu. Ada yang, kita saling tahan. Pokoknya enggak, ini red line buat saya dan sebagainya. Sampai saat ini kalau kita kangen kita nge-text, kamu lagi ngapain? Dada. Bu, enggak, pertanyaannya adalah lebih berantem berdebat dengan perempuan atau dengan laki-laki? Sama aja. Pernah nggak sih Bu merasa ingin menyerah? Kami itu pernah diusir dari kontrakan. Bagaimana kami di rumah kontrakan, kemudian diusir dari situ. Kembali di Q&A, nah langsung saja. Siapa yang paling berperan untuk bisa menjadikan Retno Marsudi menjadi sosok yang seperti ini? Kembali ke keluarga inti saya dulu ya, ibu saya yang selalu mompak. Ibu sama ayah gimana itu Bu? Dua-duanya sama, tapi ibu saya itu yang selalu mompak perkara beliau tuh mengatakan gini, kamu jangan pernah takut ya sama siapapun. Mungkin karena kami tidak punya ya, jadi rasa pede itu harus dipompakkan. Jadi ibu saya mengatakan kamu jangan pernah takut dengan siapapun kecuali dengan Gusti Allah, kecuali dengan Tuhanmu. Maka setiap kali saya agak ngeri-ngeri gitu, saya selalu ingat ibu saya pernah ngomong kamu jangan pernah takut sama siapapun kecuali sama Gusti Allah. Ketika Ibu bilang jangan takut apapun pesan dari Ibunda kecuali takut Allah ya selama itu benar, saya tuh jadi ingat, maaf ya Bu, karena saya tuh ngebela Palestina udah lama. Jadi saya ingat salah satu speech Ibu di PBB. Kalau nggak salah itu speech terakhir Bu Retno ketika Bu Retno jadi Menlu. Sebelumnya ada Netanyahu speech kayak Israel want peace lalala gitu. Lalu Ibu speech really the fact is airstrike in Beirut. Terus Ibu dengan sangat lantang ngomong, we must stop that. I repeat, we must stop that. Itu buat saya dan teman-teman pejuang Palestina. Yang kita berjuang di jalan, kita berjuang dengan berbagai simpul, berusaha kita kawinkan gerak bareng-bareng, lewat boykot, lewat berbagai gerakan. Tapi kita tahu, itu semua harus dibarengin dengan perjuangan diplomasi. Melihat sosok seperti Bu Retno, yang Masya Allah ketika saya ketemu, Ibu tuh humble banget. Tapi di forum-forum internasional, di mahkamah internasional, Ibu tuh lantang banget. Yang saya tuh sampai takut Ibu kenapa-napa. Karena saya tahu kakek saya juga diplomat, duta besar juga, yang baik karir. Saya tahu pressure-nya itu seperti apa.
pressure internasionalnya. Dan di era dunia ini kan serba pragmatis. Ibu tuh tetap gigih, lantang, vokal membela kebenaran. Itu value yang ibu pegang. Itu apa sih Bu? Bisa sekuat itu. Pressure internasionalnya itu luar biasa. Kamu nangis, aku pengen nangis juga. Sorry Bu. Karena sekarang aja tuh yang terjadi di Gaza, saya tuh ikutin banget ya Bu. Mereka tuh udah famine, orang meninggal udah bukan karena bom. Dan kemarin saya baru dari kamp pengungsiannya di Yordania, saya ketemu anak-anak yang diselamatkan, tapi kanker karena radiasi bom. Jadi sebenarnya tuh Indonesia, rakyat biasa kayak kita tuh bisa apa sih Bu? Dan jujur saya rindu sosok selantang Bu Retno, seorang perempuan yang wow gigih banget. Di forum-forum internasional kita butuh pejuang-pejuang diplomasi seperti Bu Retno. Kita juga udah clueless Bu, berjuang di jalan. Gimana ya, Bu? Tepuk tangan untuk Ciki. Sorry ya Bu. Semangat Ciki. Aduh, kalau edit aja ya. Aduh bingung aku. Cuman ini aku tahan dari lama sih Bu. Dan saya sangat nggak percaya akhirnya saya bisa ketemu Bu Retno in person. Masya Allah. Ciki bicara dari hati ya. Ciki bicara dari hati dan I really appreciate it. Bahwa pada akhirnya memang kejujuran itu ada di hati kan. Jadi once orang itu bisa bicara dari hati, berarti dia jujur. Apa yang dia omongkan adalah kejujuran. Nah, dari perjalanan saya memang intinya adalah kebenaran itu harus diperjuangkan. Kalau melihat resikonya, karena terlalu banyak resikonya, tapi alhamdulillah saya selamat sampai sekarang, jadi nggak usah diceritakan. Dalam artian yang ancamannya, yang pressure-nya, yang saya, udah pokoknya, kalau suruh ngulang lagi, kayaknya juga nggak mungkin kuat. Dan saya itu selalu begini, hitungan keras saya tidak akan dapat melakukannya, tetapi tangannya Gusti Allah selalu membantu saya sehingga saya itu dapat melakukannya. Jadi makanya berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya itu sangat luar biasa. Kebenaran dan kemanusiaan. At the end, apa yang kita lakukan semua dengan berbagai profesi yang berbeda, itu sebenarnya untuk apa sih? Kan untuk kemanusiaan. Kebenaran dan kemanusiaan. Dalam konteks itulah kebenaran dan kemanusiaan yang keadilan tentunya ya, yang kita perjuangkan untuk Palestina. Nah, luar biasa Ciki, terima kasih mewakili suara hati kami semua ya. Karena Ciki menjadi kebanggaan kami juga ya untuk bisa menjadi leader bagi anak-anak zaman sekarang berjuang untuk kebenaran. Tapi Bu, dari apa yang tadi Ibu jawab tentang pertanyaan Ciki, Ibu pernah nggak sih Bu merasa ingin menyerah? Mungkin lebih ke di masa-masa awal ya. Di momen seperti apa Bu? Di masa-masa awal misalnya, kan karena saya punya 2 anak ya, masih kecil-kecil waktu itu, bagi tugas dan sebagainya. Kadang-kadang ada rasa capek itu ada. Tapi pada saat saya merasa capek, saya ingat lagi pesan-pesan ibu saya, cita-cita saya dan sebagainya. Kalau saya menyerah, berarti that's it. Saya akan berhenti, saya tidak akan bisa menolong orang lain. Dan kata-kata bahwa perempuan, kan gini, perempuan diberikan akses yang sama, dibukakan pintunya. Ini udah gua bukakan pintu, lu nggak masuk, lu nggak mau gitu loh. Jadi saya khawatir kalau misalnya saya menyerah, maka saya juga akan merusak spirit perempuan-perempuan lain yang ingin mengejar mimpinya. Kalau tadi Ibu Retno mengatakan bahwa support system penting, mungkin Ibu bisa menyampaikan bagi para suami di luar sana. Dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan seorang perempuan untuk berkarir gitu? Iya, banyak sih ya. Sebenarnya teamwork, saya selalu bilang bahwa pada saat kita mau menikah atau pada saat kita mau mulai membangun rumah tangga, sebenarnya kita tuh membangun teamwork. Teamwork dalam artian ini kita punya misi ini, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Tidak ada pembedaan sebenarnya
lo pokoknya lo perempuan ya, lo ngerjain ini. Gue laki-laki kan, gue enggak. Itu kebetulan di keluarga kami tidak mengenal itu. Nah, bicara soal keluarga ya, Kak, begitu penting support keluarga bagi kesuksesan seseorang, tidak hanya laki-laki atau perempuan. Kita mau lihat sebenarnya siapa sih yang paling mensupport Ibu Retno akhir-akhir ini membuat beliau happy. Ada satu hal yang ingin kami tayangkan, Ibu silahkan. Happy birthday Yanti. Sebagai anak-anak Mami, kami melihat langsung bagaimana Mami menjalani karir dengan penuh integritas dan keberanian. Dan di samping itu, Mami juga menjadi role model yang baik tentang bagaimana menyeimbangkan peran sebagai seorang ibu, seorang profesional, dan juga sebagai seorang wanita di masyarakat. Terima kasih, Mami. Thank you, Mami. We love you. Yanti. Itu ya. Manggala, menurut Manggala Yanti kayak apa? Yanti kayak orang Depok, terus dia suka main sama anak-anaknya. Kalau Ryan? Yanti, semoga sehat selalu, sukses selalu. We love you. Dadah. Ya itulah krucil saya. Sekarang sudah banyak waktu sama mereka atau malah tapi sama saja? Hampir sama, tapi saya mencoba Sabtu Minggu selalu dihentikan sebentar untuk mereka. Gimana cara Bu Retno bisa membagi waktunya antara profesional, seorang diplomat sebelumnya, sekarang juga dengan topi PBB, sebagai nah, itu istri, ibu, eyang, itu gimana cara mengatur waktunya Bu Retno? Kebetulan saya itu dikaruniai energi yang banyak banget, so I have to spend energi saya itu dengan baik. Dan kebetulan dengan energi yang banyak itu saya bisa lakukan banyak hal. Pada saat saya jadi menteri itu pasti nggak percaya. Aku tuh masih ke pasar loh. Aku tuh masih belanja sendiri loh. Pasar basah? Yes. Di Majestic. Kenapa nggak suruh orang aja sih Bu? Kenapa harus beda. Ibu? Kenapa saya memilih ke pasar Majestic? Saya tahu, saya tahu harga. Ya. Harga barang-barang apakah naik atau tidak. Kadang-kadang di dalam pembicaraan saya dengan presiden pun di sela-sela bicara substansi politik luar negeri, saya bilang, Pak, harga ini sudah naik banyak loh. Itu saya peroleh dari pasar langsung. Terus kemudian saya melihat orang-orang yang tidak punya. Banyak sekali orang-orang di jalan yang dia tidak punya, dia harus menjual ini, menjual itu dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya bersyukur bahwa saya diberi rezeki yang lebih bagus. Dan di saat itu saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Ibu Retno bisa sampai ada di titik ini dengan empati dan cara berpikir kayak gini. Ini saya jadi penasaran, didikan ibu, tadi yang disebut berkali-kali adalah ibu. 3 nasihat atau didikan atau kebiasaan ibu apa yang paling Bu Retno ingat? Ibu saya tidak pernah menyerah. Oke, satu. Iya, ibu saya tidak pernah menyerah. Jadi itu mungkin yang paling utama ya. Karena kalau andai kata pada saat itu ibu saya menyerah, mungkin kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Gitu loh. Jadi nggak tahu ya. Mungkin saya nurun dari orang tua ya, terutama dari ibu saya yang nggak ada kata menyerah. Sampai saya tuh pernah loh. Saya melihat, ini salah satu peristiwa yang sedih dalam hidup saya waktu saya kecil. Kami itu pernah diusir dari kontrakan. Saya melihat, karena saya anak nomor 1, saya melihat bagaimana kami di rumah kontrakan, kemudian diusir dari situ. Dan itu pun di titik yang paling rendah pun itu, ibu saya nggak jatuh. Dia tetap berdiri. Kita cari lagi. Itu yang. Jadi kalau aku mikir tantanganku sekarang itu nggak seapa-apanya tantangan ibuku untuk membesarkan anak-anaknya. Sorry. Di pertemuan resmi itu saya bilang, kata ibu saya, bilang bahwa sak bejo-bejone menungso, yaiku sing eling nang waspada.
Kembali di Q&A pemirsa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali kisah inspirasi yang menguatkan dari sosok Ibu Retno Marsudi. Nah, bicara soal perempuan tangguh. Ibu Retno Marsudi adalah perempuan tangguh dari Indonesia. Tapi ini juga ada perempuan tangguh lain di dunia yang mungkin menjadi inspirasi sosok Ibu Retno Marsudi. Tapi kita mau cari tahu dulu. Ini ada love meter, Bu. 1 sampai 10 boleh nanti dikasih angkanya berapa tentang sosok perempuan yang akan saya tampilkan di layar. Yang pertama, Margaret Thatcher, 1 sampai 10. 8. 8. Kenapa 8, Bu? Ada alasannya? Kuat. Terus apa lagi, Bu? Kalau kita ngelihat dia, kita ngelihat sosok yang kuat, langsung sosok kuat. Saya tidak mau bicara mengenai kebijakannya ya. Itu terlepas dari kebijakannya dia, tetapi dia adalah sosok yang kuat dan lagi masuk male dominated. Bidang kerjaan yang sangat male dominated. Yang kedua, my bestie. 1 sampai 10. Ini 8 atau 9 lah, karena dia kuat, dia sangat kuat. Yang ketiga, silakan fotonya. Nah, sosok perempuan yang ini. Ini itu dia. Ya, itu ibu saya. 1 sampai 10? Kalau ibu saya 10 lah. 10. Oke. Tadi kan penggambaran yang pertama ibu baru sebut nggak pernah menyerah. Masih ada 2 dan 3 tentang sosok ibu. Ya, itu Eling. Pantang menyerah, Eling, yang ketiga. Apa ya? Kalau ditanya suka lupa. Tapi saya kira jangan menyerah, dan Eling itu covers all. Eling itu covers all. Oh ya, Eling itu kayaknya satu kata, tapi maknanya tuh dalam sekali dan lebar sekali. Konkretnya, Bu, Eling untuk kehidupan sekarang dan kenapa kita harus Eling, itu apa faedah manfaatnya kita harus Eling? Jadi begini ya, saya dalam sebuah diskusi resmi, saya tuh pernah mendapatkan pertanyaan begini, Bu Menlu, dunia ini kan sudah gila semua. Kalau kita nggak ikut gila, kita nggak dapat loh, ya kan? Kita harus ikutan dong, gitu kan? Saya waktu itu juga, gue mesti jawab apa ya? Masa sih aku disuruh ikut yang kayak begituan sih? Jadi akhirnya yang paling mudah selalu saya ingat ibu saya bicara mengenai Eling itu. Jadi saya cuma bilang begini, Pak, kata ibu saya, dan saya tuh di pertemuan resmi itu saya bilang, kata ibu saya bilang bahwa sak bejo-bejone menungso yaiku sing eling lan waspada. Seuntung-untungnya manusia adalah manusia yang selalu ingat dan waspada. Yang terakhir, kalau dari saya, apa yang Ibu lihat dengan atau tentang perempuan Indonesia beberapa tahun ke depan, Bu? Itu Ibu punya gambaran nggak akan seperti apa? Ibu kan soalnya sudah melalang buana memahami betul keadaan dunia saat ini. Dan ketika kita masuk ke Indonesia, perempuan Indonesia ke depan itu akan jadi seperti apa sih, Bu? Jadi kalau dilihat dari gender gap report, Indonesia itu di atas rata-rata, sedikit di atas rata-rata. Tapi kalau dari global, itu gap yang sudah tertutup dengan baik itu adalah untuk edukasi dan untuk kesehatan. Yang masih gapnya lebar ternyata adalah partisipasi ekonomi dan political empowerment, pemberdayaan politik. Sehingga pada saat perempuan itu sudah berpendidikan bagus, belum tentu dia bisa mengejar cita-citanya. Maka sekali lagi, ini sudah baik, kita apresiasi, berikanlah kembali ruang kepada perempuan untuk 2 hal ini. Dan saya kira masa depan perempuan-perempuan Indonesia, anak-anak muda ini akan bagus karena mereka cerdas-cerdas. Intinya satu, beri mereka kesempatan. Beri kesempatan. Nah, closing statement dari Shirley. Karena waktu kita terbatas, silahkan Shirley. Teruslah menjadi Ibu Retno yang seperti ini, Bu. Ada istilah bahwa it's not about the uniform, it's about the man or woman behind atau who wear it. Ini bukan tentang Ibu sebagai Menlu lagi ternyata, atau topi Ibu sudah PBB, atau mungkin ada amanah-amanah di luar jadi komisaris tertentu misalnya. Tapi ini adalah tentang Bu Retno yang berbeda baju sekalipun, ternyata Bu Retno adalah Bu Retno.
Semoga Ibu terus konsisten dengan nilai dan prinsip Insya yang Allah. tadi sudah dibagikan, dan harapannya semakin banyak anak muda perempuan Indonesia mengikuti jejak Bu Retno. Insya Allah, makasih. Terima kasih Shirley. Kak Olga, silakan. Saya senang banget bahwa yang mewakili Indonesia, orang Indonesia di UN adalah Ibu. Saya percaya banyak hal akan bisa dilakukan oleh Ibu, dan itu efeknya tidak hanya untuk orang-orang yang mendapatkan program Ibu, tapi juga untuk Indonesia untuk lebih dikenal sebagai negara yang punya orang-orang yang hebat dan pintar-pintar. Terima kasih ya Bu. Makasih Mbak Olga. Tepuk tangan buat Bu Retno. Nah, kalau dari Bu Retno, Ciki. thank you for being you. Semoga Bu Retno tetap menjadi sosok yang memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang sangat amat pragmatis ini. Doa-doa terbaik buat Bu Retno, dan Bu, saya bikinin Ibu jaket. Oh, boleh dong. Langsung. Ibu silakan ke tengah nih. Silakan sini Ibu. Iya, kasual, Silakan Bu. Bu. Ini didesain sendiri. Ini saya gambar semuanya sendiri. Oh, terima kasih. Palestine. Thank you, Ciki. Dan depannya ada banyak pin bisa buat cucu-cucu Ibu. Thank you, terima kasih. Terima kasih, Ciki. Bu, makasih banyak dari kita semua yang memperjuangkan Palestina. Thank you. Masya Allah, makasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, Ibu tunggu dulu, tidak hanya Ciki, Kak Olga dan juga Shirley ya. Ibu ini sangat dicintai Bu. Kami sudah bertanya ke keluarga, ke orang-orang yang memang ternyata masih banyak yang belum move on, seolah-olah Ibu tuh masih ada di sekitarnya dan di hati yang setiap hari tuh bertemu dengan Ibu. Nah, salah satu yang ingin kami berikan kesempatan untuk juga menyampaikan rasa rindu dan kangennya. Silahkan kita undang Mbak Dara dari Kemelu. Ada Dara. Salam kangen. Terima kasih. Ini Sini Mbak Dara, sini Mbak Dara. Ya, Mbak Dara di sini. ini yang Gimana? bantu aku untuk media. Siap. Aduh. Mbak Dara ini adalah orang yang sering kita teleponin ya untuk menghubungkan dengan Ibu Retno. Gimana Mbak Dara? Udah nggak ada Ibu di kantor. Nggak ada Ibu, tapi kita selalu nonton nih Ibu di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.